Baik, kita buka. Ini sering surat 29 ayat 2 Mas. Surat Al-Ankabut ayat 2. Hmm. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Baik, coba perhatikan ya Mas Irwan ya. Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman ya, Ya, bahwa jika kamu beriman, jika kamu mengaku beriman kan begitu ya, ya, maka Allah akan memberikan ujian kan begitu. Jadi sebenarnya fungsi ujian di sini itu apa Mas? ya. Untuk mengetahui bahwa manusia itu benar-benar beriman atau tidak ya. Berarti kan fungsi ujian ini kan pembuktian atau Mm, alat seleksi oleh Allah kan begitu kan, Ya, betul. agar Allah ingin tahu apakah dia beriman atau tidak beriman. Berarti di sini disinggung untuk menyelesaikan ujian nggak? Tidak, Nggak ada, tidak ada kan? tidak ada. Hanya untuk tahu beriman atau tidak. Baik. Nah sekarang pertanyaannya, terus kenapa kebanyakan manusia kok ketika diuji malah fokus bagaimana supaya ujian itu cepat selesai, bukan membuktikan bahwa dia tuh beriman atau tidak kepada Allah, kan begitu harusnya. Iya, Nah ini kan sesuatu yang kadang-kadang orang nggak sadar gitu loh Mas. Padahal kalau kita lihat konteks ayatnya kan, kamu jangan aku beriman. Nanti kamu akan aku beriman setelah aku uji. Nanti akan terlihat orang yang beriman atau tidak beriman. Kan begitu sebenarnya. berarti masih salah paham ya, Tat ya? Ya, kenyataannya ternyata kalau kita mulai perdalam setiap ayat itu, ya ya. Kan di dalam 29 ayat 2 ini tidak ada. Misalnya bahwa ujian kamu selesaikan untuk orang-orang yang beriman. Kan enggak. Allah hanya ingin tahu benar-benar beriman atau enggak manusia yang mengaku kepada Allah bahwa saya beriman ya Allah. Oke, kalau misalnya kamu beriman, ini saya kasih ujian. Lalu Allah lihat sikapnya dia. Benar nggak dia membuktikan bahwa dia itu beriman ketika diuji Allah? Berarti kan apapun yang nanti Allah berikan kepada dia, kalau memang dia beriman, Mas, harusnya kan tetap menjalani dengan keyakinan, tetap berdoa, tetap ikhlas dengan apapun yang Allah tetapkan, kan, Mas? Betul. Nah, sikap beriman itulah yang akhirnya Allah akan memberikan petunjuk. Kan begitu sebenarnya. Petunjuk untuk Betul. apa? Ya menjelaskan, menyelesaikan ujian-ujian yang dia terima. Jadi sebenarnya kalau diperdalam, iya ya, Allah tuh hanya ingin tahu. Allah ingin bukti. Jadi nanti pas Bapak Ibu diuji oleh Allah tuh buktikan kepada Allah bahwa saya tuh beriman. Ini ya Allah, saya beriman. Sikap akhlak kita tuh memang tunjukkan kepada Allah bahwa oke, Allah ngasih ujian ini untuk menyeleksi kita yakin atau tidak. Kan cuman intinya kan cuman di masalah yakin dan tidak kan, Mas. Ya. Makanya ketika Bapak Ibu tetap yakin kepada Allah, Allah pasti akan memberikan petunjuk kan. Coba surat 10 ayat 9, Mas. Surat Yunus ayat 9. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan Mm-mm. mengerjakan kebajikan, Mm-mm. niscaya dia diberi petunjuk oleh Tuhan karena Nah, keimanannya. jadi setelah dia membuktikan dirinya beriman, maka kan Allah memberikan petunjuk kepadanya kan, Mas. Iya, iya. Petunjuk untuk apa? Ya otomatis masalahnya terselesaikan dong. Dia mengikuti petunjuk kan. Mm, Orang itu lupa itu adalah, ingat di dalam surat 29 ayat 2 itu Allah cuma tanya, Allah ingin tahu apakah kamu mengaku bahwa kamu beriman. Oke, kalau kamu mengaku beriman, ini saya kasih ujian. Berarti ujian itu fungsinya adalah hanya ingin tahu sikap kita saat diuji Allah. Coba aja 29 ayat 2 dan ayat 3-nya coba Mas.
Gitu. Dari 29 ayat 2. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Oke, jadi tujuannya jelas ya bahwa hanya untuk membuktikan orang itu beriman atau tidak. Terus Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. berarti yang Maka Allah, terdahulu pun, ya kan yang terdahulu pun kan memang sudah diuji kan Mas? ya, ya, Tapi tujuannya untuk apa? Menyelesaikan atau membuktikan? membuktikan seharusnya. Membuktikan apakah dia beriman atau tidak. Sikap dia kepada Allah, bersabar, menerima, bertawakal kan begitu ya. Terus Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. berarti hasilnya beriman atau solusi Mas? Beriman harusnya. Kan hasil akhirnya beriman. Solusi itu adalah bonus setelah dia beriman, Allah ngasih petunjuk, maka Allah bimbing dia untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi kan intinya keyakinannya itu kan Mas. Intinya harusnya itu kan. Karena semua kan fungsinya itu. Jadi yang utama itu kan beriman, supaya Allah tahu beriman tidak, diuji. Kayak kita dulu sekolah lah. Sekolah semua dikasih teorinya, terus biar sekolah itu tahu kita tuh berprestasi atau tidak, maka diuji. Maka ada yang ranking satu, ranking 2, ranking 3. Kalau ujiannya kan macam-macam jenisnya. Berarti kan intinya ujian itu hanya sebagai sarana menyeleksi mana yang benar-benar yakin kepada Allah, mana yang tidak yakin atau yang kurang yakin, kan begitu. Nah, coba kita lihat ya sekarang. Ujian manusia pertama ya. Surat 20, 116 sampai 124. Silakan. 20 Hmm. total ayat 114 itu. 116, 20, 116. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia Oke, menolak. ini kan jelas ya. Jadi iblis gagal dalam seleksi ketaatan kepada Allah kan? Begitu ya. Nah, coba kita mulai ceritanya di 117 ya, sampai nanti berikutnya aja terus. Kemudian kami berfirman, wahai Uh-uh, Adam, sungguh iblis ini musuh bagimu dan uh-uh, bagi istrimu. uh-uh. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Berarti Allah udah ngasih udah ngasih peringatan ya, Mas ya. Ya, Karena Allah tahu bahwa nanti pun iblis akan menggoda Adam, kan gitu kan? betul. Sama seperti Allah sudah memberikan peringatan kepada manusia bahwa nanti kalian akan diuji, yaitu untuk supaya Allah tahu mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Sesuai konteks ayat yang 29 ayat itu tadi kan Mas ya. Jadi sebelum Ya, ujian sudah ngasih teorinya peringatannya nggak? Sudah kan? Kan wahai Adam, sungguh sudah. ini iblis musuh bagi kamu. Jangan sekali-kali dia mengeluarkan kamu dari surga. Kan begitu kan? Oke, Ya, terus ini 118, 119-nya itu tentang bahwa Allah tuh ingin Adam tuh selamat dan tetap di surga kan. Silakan. sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Oke, Dan terus sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga nah, dan tidak akan ditimpa panas matahari. ya Allah inginnya Adam turun dari surga atau ingin di surga, Mas? Tetap Menurut teks ingin ayat disurgakan. tetap ingin di surga. Jadi awas ya jangan bilang rekayasa Allah soalnya. Ada yang begitu soalnya. Oke, terus 120-nya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya Oke. dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Oke, ini ujian pertama manusia. Allah izinkan iblis, setan menggoda Adam. Kan begitu ya, Mas? Ya, Nah, coba lihat.
Ini tuh godaannya benar atau bohong, Mas? Beneran tuh. Enggak, maksudnya tuh kan dia bisikin, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian Huli dan kerajaan yang Oh, ya berarti kenyataannya tidak benar sebenarnya. berarti sudah melakukan tipu daya kan? Ya, ya. Jadi setan akan melakukan tipu daya kepada semua manusia agar manusia itu goyah keyakinannya, goyah keimanannya. Kan begitu kan? Mm, 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 mm. Paham nggak nih Mas Irwan? Ya, paham tuh. Sebenarnya bohong. Padahal Allah yang melarang dia huli itu hanya ingin menguji ketaatan Adam kan sama kan? Jadi ujian pohon huli itu hanya Allah pakai untuk agar Adam itu taat atau tidak, beriman atau tidak kepada apa yang Allah perintahkan. Kan begitu kan Mas? Ya. Sama dengan misalnya ini Adam dibisikin bahwa huldi ini pohon keabadian, kerajaan yang tidak pernah binasa supaya Adam mau memakan huldi. Kan begitu kan? Jadi Sama. kesimpulannya, setan itu akan melakukan segala cara, mau bohong, mau apapun. Yang penting manusia itu jadi kurang beriman atau kurang yakin atau tidak taat kepada perintah Allah gitu loh Mas. Jelas ini Mas Irfan? Jelas, Tad. Oke, sekarang ayat berikutnya ini saya mau ngupas poin yang di 121-nya. Terus Ayat 121. Nah, 100, lalu 121. Silakan. Lalu silakan Mas. Oke, terus silakan Mas Irwan. surat, surat Toha ayat 121. Ya, perhatikan di Duh, 121-nya. Silakan. Halo? Sinyalnya jelek ini. nya, Sebentar, sebentar. Putus-putus, Mas. halo, Sekali, Mas. coba sebentar saya tak lihat. Coba cari sinyalnya. 121. Surat Toha ayat 121. Ah, Jelas Tad, sekarang ya. mm. Lalu keduanya memakannya. Berarti dia kena tipu daya nggak? Kena tipu daya. Gara-gara bisikan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa, kan? Ya. Oke, lalu kedua memakannya. Terus? Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah hanya menutup daun-daun yang ada di surga. Oke, terus? Durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Oke, sekarang tolong dijawab, Mas. Ini kan Allah langsung menghukum Adam dan Hawa untuk turun dari surga, kan? Ya, Nggak ada peringatan satu, peringatan dua, kan nggak ada ya, Mas ya? tidak ada. Padahal kalau logikanya cuman makan huldi, kan, Mas? Betul? Betul. Kenapa Allah begitu murka dengan kondisi itu, Mas? Tidak diperingatkan, maksudnya tuh ya harusnya kan oh ya udah dimaafkan dulu. Ini kenapa Allah begitu murka dengan kondisi itu, Mas? Karena dia lebih percaya dengan bisikan iblis Ketimbang? ketimbang apa yang diperintahkan Allah. Nah, ingat ya, jadi nilai besarnya itu bukan masalah huldinya. Poin besarnya itu adalah karena saat itu Adam dan Hawa lebih percaya bisikan setan, lebih percaya tipu daya setan ketimbang perintah atau janji Allah yang sudah disampaikan sebelumnya. Kan begitu kan, Mas? Ya, ya. Coba kita refleksi kehidupan kita. Benar nggak kadang-kadang pun kita lebih percaya dengan keadaan yang kita hadapi ketimbang kita percaya kepada janji Allah yang sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran. Benar nggak begitu? Sering kan Nah, menurut Mas Ibran itu dosa besar atau enggak? dosa besar. Dong, Adam aja sama Hawa diturunkan dari surga gara-gara lebih percaya kepada bisikan iblis ketimbang kepada apa yang Allah janjikan kan? Ya, Ya, ya. apa bedanya dengan kita kan? Misalnya Allah berjanji akan menolong atau Allah berjanji bahwa setiap masalah itu akan ada jalan keluar, tapi kita tetap bingung, tetap pusing,
Karena kita lebih percaya dengan keadaan yang kita lihat ketimbang apa yang Allah janjikan. Makanya jangan sampai engkau ragu kepada Al-Quran, jangan sampai tidak yakin kepada ayat-ayat Allah karena Allah tidak akan memberikan petunjuk. Jadi ujung-ujungnya ternyata memang ujian itu hanya sarana untuk supaya Allah tahu mana yang yakin kepada janjinya, mana yang tidak yakin atau terpleset kepada godaan atau bisikan setan. Kan begitu Mas Arti. Ya. Harusnya kita sekarang memperbaiki fokus kita. Apapun ujian yang menimpa kita, sudah fokus kepada keyakinan dulu kepada Allah. Ya Allah, nggak apa-apa. Saya tetap yakin, Kalau saya beriman gitu loh. kalau fokus bagaimana menyelesaikan itu sudah terpleset. Karena kan itu sudah hawa nafsu kan Mas. Ya, Padahal ya. ketika Allah sudah menganggap kita beriman pada pukulan pertama kejadian, gitu kan Allah pasti janjinya memberi petunjuk kan tadi kan di surat 10 ayat 9 itu. Hmm. Berarti kita saat menjalani ikhtiar itu kan mengikuti petunjuk, bukan mengikuti pikiran kita sendiri kan Mas. Ya, ya, ya. Dirinya apa ketika kita mengikuti petunjuk? Tenang, menjalani, kan begitu aja sebenarnya. Karena perbedaan orang kafir dan orang beriman itu, orang beriman dasarnya mengikuti petunjuk. Orang kafir dasarnya mengikuti praduga prasangkanya. Coba 45, 23, 24. Silakan Mas. 5, 23 24. Al-Jathiyah ayat 23. Uh-uh. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Terus, Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya dan terus. Allah telah mengunci pendengaran dan Uh-uh. hatinya serta Uh-uh. meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke, terus. Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah Nah, membiarkannya sesat? oke, lanjut. Ayat 24-nya. Maka, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Di ayat Uh-uh. 24. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Uh-uh. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Nah, ini Tetapi kita orang tidak kafir ya. Terus, mempunyai ilmu tentang. terus. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Nah, jadi sikap orang kafir ya atau sikap orang yang mengikuti hawa nafsunya itu hanya apa, Mas? Menduga-duga saja. Sama kayak setan kan begitu kan? Bahwa Huldi itu adalah buah keabadian, kerajaan yang tidak binasa. Itu kan hanya praduga prasangka tipuan saja ya. Sama orang kafir pun begitu. Jadi ketika kita menjalani kehidupan hanya menduga-duga tanpa mengikuti petunjuk Al-Quran, maka yang terjadi kan seperti itu, kebingungan, kesesatan, dan lain-lain kan Mas? Padahal kalau sudah ada petunjuk, nggak perlu juga yang menduga-duga. Ya ngapain menduga-duga? Kalau gitu nggak usah pakai petunjuk kalau masih bingung. Kayak kita punya Google Maps sama yang enggak kan. Kalau tanpa Google Maps yang menduga kayaknya ke kanan, kayaknya ke kiri kan begitu kan Mas? Ya, ya, ya. Dan petunjuk, Menduga-duga. ya kan petunjuk itu kan memang diberikan kepada setelah Allah menyeleksi dia tuh beriman atau tidak. Padahal pukulan pertama itu kan penting sebenarnya. Meyakini atau kita menduga-duga nanti bagaimana, solusinya bagaimana, kan silahkan juga. Ya, ya, ya. Nah, Alhamdulillah. Jadi intinya sekarang ya sudah, kalau memang seperti itu, jadikan ujian itu bukan sebagai suatu permasalahan, tapi sarana membuktikan apakah kita tuh beriman kepada Allah atau tidak. Jelas, Bapak Ibu sekalian? Ya, Mas Irwan? Jelas, Ustaz. Oke, kalau gitu terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.